Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Damanti Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang Circular Economy Engineering High Expectation dari pertemuan keempat kita. Di mana sebelum kita lanjut, tentunya yang pertama kita harus memahami konsep dari 5 ini, di mana yang pertama itu ada continuous dan kedua itu ada intention, di mana intention sendiri adalah tujuan atau motivasi kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi niat ini nanti dapat mempengaruhi cara kita memandang masalah. Lalu ada initial thinking, di mana ini merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian masalah. Lalu ada idealization, di mana tahap ini kita udah mulai membayangkan nih solusi apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada instruction, di mana di tahap ini kita udah merencanakan nih langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai solusi yang diinginkan dengan mengatur prioritas dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaannya adalah, apa itu Circular Economy Engineering? Jadi untuk Circular Economy Engineering sendiri itu adalah pendekatan dalam rekayasa yang berfokus pada perancangan sistem dan produk yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Jadi tujuan dari Circular Economy Engineering sendiri ini adalah untuk meminimalisir limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan mengelola siklus hidup secara efisien dan berkelanjutan, teman-teman. Oke, kalau kita udah memahami apa pengertian dari si circular economy engineering ini, lalu kita lanjut ke beberapa prinsip dari ekonomi sirkular ini. Yang pertama itu adalah desain untuk keberlanjutan. Maksudnya adalah, jadi produk yang dirancang, nanti itu kita mempertimbangkan masa pakai yang panjang. Jadi nanti untuk masa pakai ini memiliki kemampuan untuk bisa diperbaiki dan kemudian bisa untuk didaur ulang. Jadi untuk desain modular ini dan penggunaan material yang ramah lingkungan menjadi kunci dalam prinsip ini. Lalu yang kedua ada pemanfaatan kembali dan daur ulang. Masih berkaitan dengan yang pertama, di mana setelah produk mencapai akhir masa pakainya, komponen dan material harus dapat dipulihkan dan digunakan kembali. Jadi ini mencakup proses daur ulang material, refurbish dan remanufaktur dalam komponen-komponen yang memang sudah pernah dipakai nantinya diubah menjadi lebih baru lagi. Yang ketiga, prinsipnya itu adalah ekonomi penggunaan berulang. Masih berkaitan dengan prinsip 1 dan 2, di mana ekonomi penggunaan berulang ini mendorong model bisnis yang berfokus pada layanan daripada kepemilikan produk. Jadi contohnya adalah leasing, rental, atau model pay per use, di mana pengguna tidak perlu menggunakan produk secara permanen, tapi dapat menggunakan selama diperlukan. Lalu untuk prinsip yang keempat adalah pengurangan limbah, di mana untuk prinsip ekonomi sirkular ini mengoptimalkan penggunaan material dan energi dalam proses produksi untuk mengurangi limbah. Jadi ini tuh mencakup pemanfaatan limbah sebagai input untuk proses lain atau dikenal sebagai simbiosis industri. Lalu untuk prinsip yang terakhir adalah penggunaan energi terbarukan, di mana mohon maaf ada lag. Jadi penggunaan energi terbarukan di mana dia ini mengutamakan penggunaan sumber energi yang terbarukan dalam proses produksi dan distribusi untuk mengurangi dampak lingkungan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di mana nih, problemnya adalah apa hubungan metode numerik dengan circular economy engineer? Jadi, metode numerik ini nanti memiliki peran yang penting dalam mendukung dan mengoptimalkan praktik dari circular economy engineering sendiri. Dengan menggunakan metode numerik, insinyur atau ilmuwan nih, kita memposisikan diri kita nih sebagai orang ini dapat memodelkan, menganalisis, dan mensimulasikan berbagai aspek dari sistem ekonomi sirkular, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Nah, maka dari itu untuk, beberapa hubungan dari metode numerik dengan prinsip circular economy tersebut ini dihasilkan yang pertama itu adalah desain produk dan material, di mana optimasi struktur produk itu metode numerik ini seperti analisis, sehingga nanti digunakan untuk memodelkan dan mengoptimalisasikan struktur produk agar lebih tahan lama, lebih ringan, dan lebih efisien dalam penggunaannya. Lalu untuk simulasi perilaku material juga, jadi untuk simulasi numerik ini memungkinkan kita memprediksi bagaimana material tertentu akan berperilaku dan berbagai kondisi penggunaan dan bagaimana material tersebut dapat didaur ulang. Lalu untuk yang paling penting, yang menurut saya penting juga adalah analisis siklus hidup atau life cycle analysis atau kita singkat dengan LCA. Jadi nanti dia ini menggunakan metode numerik dalam penggunaan LCA ini untuk menghitung dan membandingkan dampak lingkungan dari berbagai produk dan proses termasuk emisi, penggunaan energi, dan limbah.
Jadi ini membantu kita dalam memilih desain dan material lebih ramah lingkungan. Lalu ada modeling of circular flows, di mana LCA ini juga menggunakan metode numerik untuk memodelkan aliran material dalam sistem sirkular, termasuk penggunaan kembali daur ulang dan pembuangan. Oke, lalu ada optimasi proses manufaktur, di mana jadi metode numerik ini digunakan untuk mensimulasikan proses manufaktur secara seperti pengecoran, penempaan, dan cetakan 3D. Jadi ini membantu kita untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi material. Lalu untuk optimasi parameternya, di mana algoritma dari optimasi numerik ini digunakan untuk menemukan kombinasi parameter proses yang menghasilkan kualitas produk terbaik dengan konsumsi energi dan material yang minimal. Lalu untuk manajemen sumber daya dan energi, di mana ada namanya modeling of simulation of energy system, di mana metode numerik ini membantu dalam memodelkan sistem energi yang kompleks, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan energi dalam proses produksi. Lalu ada optimasi logistik, di mana algoritma optimasi ini digunakan untuk merancang jaringan distribusi dan logistik yang minim emisi dan limbah, termasuk rute pengumpulan dan distribusi yang efisien untuk produk yang akan didaur ulang atau digunakan kembali. Oke, lalu ada poin berikutnya, permodelan ekonomi dan keuangan, di mana untuk analisis ekonomi kita lihat ini, metode numerik ini digunakan untuk menganalisis biaya dan manfaat dari penerapan ekonomi sirkular, termasuk analisis sensitivitas, di mana ini nanti berguna untuk memahami bagaimana perubahan dalam harga material atau energi mempengaruhi kelayakan ekonomi. Lalu ada modeling of business models, di mana simulasi numerik ini membantu dalam merancang dan menguji berbagai model bisnis sirkular seperti yang tadi kita sebutkan itu. Lalu ada poin pengelolaan akhir masa pakai produk, di mana nanti ini untuk simulasi daur ulang dan pemanfaatan kembali, metode numerik ini dapat memudahkan proses daur ulang dan menggunakan kembali material dan komponen sehingga nanti dapat membantu merancang proses yang lebih efisien dan mengidentifikasikan titik-titik kritis di mana intervensi diperlukan. Lalu ada forecasting waste generation, di mana algoritma numerik membantu dalam memprediksi jumlah dan jenis limbah yang akan dihasilkan di masa depan. Oke, lanjut ke berikutnya. Di mana kasus-kasus dalam circular economy engineering ini dapat kita kaitkan dengan konsep DI5, di mana continuous thinking berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan kesadaran penuh terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kita ambil contoh kasus, Patagonia, sebuah perusahaan pakaian terkenal dengan komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Jadi untuk Patagonia sendiri ini, dia ini menerapkan daur ulang pakaian dan komitmen lingkungan yang menurut saya sangat baik sekali, di mana mereka ini mempunyai program namanya itu adalah One Wear, di mana program ini memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan pakaian lama mereka untuk diperbaiki, dijual kembali, atau didaur ulang. Dan ini Patagonia ini memiliki dan memakai material ramah lingkungan, di mana penggunaan bahan daur ulang dan organik itu, dalam produk mereka ini sangat baik dan bagus karena mengurangi, limbah untuk lingkungan sekitar. Oke, setelah kita sudah mengetahui salah satu contoh kasus dari penerapan circular economy engineering ini, kita, memasuki dia ke dalam konsep dari metodologi DI5 ini. Di mana yang pertama itu ada intention atau niat, di mana untuk Patagonia ini berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Jadi sejak awal perusahaan ini sudah berkomitmen meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Lalu untuk tahap berikutnya, initial thinking, di mana pemikiran awal ini mencakup analisis mendalam tentang bagaimana perusahaan dapat beroperasi dengan lebih berkelanjutan beretika, di mana hal ini melibatkan evaluasi seluruh siklus hidup produk dari desain hingga akhir pakai. Untuk tahap berikutnya ada idealization, di mana tahap di mana Patagonia ini menetapkan visi idealnya untuk keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Ini mencakup tujuan jangka panjang yang ambisius tetapi dapat dicapai. Lalu untuk instruction-nya, instruction mencakup langkah-langkah konkret dan tindakan yang diambil oleh Patagonia untuk mencapai tujuan ideal mereka. Jadi ini melibatkan implementasi strategi dan kebijakan yang spesifik, teman-teman. Nah, jadi untuk Patagonia sendiri di fase niatnya itu, dia ini emang udah memiliki niat untuk mengurangi jejak karbon dan mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam, di mana mereka ini memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan produk yang dibuat secara etis dan mendukung kesejahteraan pekerja di seluruh rantai pasokan. Dan kesadaran lingkungan mereka itu
sehingga mendorong konsumen untuk berpikir secara bertanggung jawab tentang konsumsi dan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk di initial thinking-nya, mereka ini mengembangkan produk yang tahan lama dan menggunakan bahan daur ulang atau organik, di mana ini dapat mengurangi limbah. Jadi Patagonia ini mencari cara untuk mengurangi limbah dalam proses produksi dan distribusi. Sehingga mereka ini menyadarkan konsumen akan pentingnya pembeli produk yang berkelanjutan dan mengelola produk mereka secara bertanggung jawab. Di Idealization sendiri, si Patagonia ini membuat produk yang berkelanjutan, di mana semua produk harus dibuat dari bahan yang dapat diperbarui atau daur ulang sepenuhnya. Mereka menerapkan prinsip zero waste, di mana mencapai nol limbah dalam semua operasi, termasuk proses manufaktur dan distribusi. Jadi Patagonia ini juga menerapkan dan memakai energi terbarukan, di mana menggunakan 100% energi terbarukan di seluruh operasi di perusahaan. Di instruction-nya sendiri, mereka ini yang telah kita bilang ini, mereka menggunakan program Warmware, di mana program yang mendorong konsumen untuk memperbaiki, mengembalikan, atau mendaur ulang pakaian mereka. Lalu untuk si Patagonia sendiri juga menggunakan material ramah lingkungan, sehingga memperluas penggunaan bahan daur ulang seperti polyester daur ulang, kapas organik dalam produk mereka. Lalu untuk Patagonia sendiri juga mengedukasi konsumen untuk menyadari pentingnya membeli produk yang tahan lama dan mengelola pakaian mereka dengan cara yang bertanggung jawab, termasuk cara merawat dan memperbaiki produk mereka sendiri. Oke, kita sudah memasuki ke tahap-tahap akhir dari pertemuan kita, di mana setelah kita mengetahui keuntungan dari penggunaan, eee, si circular economy engineering ini, masuklah ke slide di mana kita membahas tentang tantangan dan hambatan yang ada. Kalau kita bisa lihat, saya bisa merangkumnya menjadi 5 tantangan. Yang pertama ada kompleksitas model dan data, interdisipliner, ketidakpastian dan variabilitas, regulasi dan standar, serta adopsi dan implementasi. Apa maksudnya? Jadi, untuk poin yang pertama, kompleksitas model dan data, di mana circular economy melibatkan banyak aliran material dan energi yang saling berhubungan. Memodelkan sistem ini secara akurat memerlukan metode numerik yang canggih dan komputasi yang intensif. Jadi data yang diperlukan untuk memodelisasi siklus ini seringkali tidak lengkap atau sulit diakses. Jadi kualitas data yang buruk dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat. Untuk poin nomor 2, interdisipliner, di mana pengetahuan multidisiplin, sehingga kita memahami dan menerapkan circular economy engineer ini memerlukan pengetahuan dan berbagai ilmu disiplin, termasuk teknik, ekonomi, dan ilmu lingkungan. Kolaborasi antar disiplin ini bisa menjadi rumit dan menjadi pisau bermata dua. Dan untuk integrasi modelnya, di mana interdisipliner ini menggabungkan berbagai model dan disiplin yang berbeda menjadi satu kesatuan yang koheren, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Untuk poin yang ketiga, ada ketidakpastian dan variabilitas. Maksudnya adalah di mana nantinya banyak parameter dan model circular ekonomi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, seperti perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi. Di mana sistem circular ekonomi ini adalah dinamis, yang bisa berubah seiring waktu, yang membuat permodelan menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai skenario masa depan. Untuk poin yang keempat, regulasi dan standar. Ketidakpastian regulasi ini dikarenakan perubahan regulasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi parameter dan asumsi yang digunakan dalam model numerik. Dan untuk kurangnya standar, di mana standar yang seragam untuk permodelan dan pelaporan dalam konteks circular ekonomi masih kurang, membuat perbandingan dan validasi model menjadi lebih sulit. Lalu untuk poin yang terakhir adalah adopsi dan implementasi, di mana organisasi mungkin mengalami resistensi internal terhadap perubahan proses yang mendorong oleh hasil dari metode numerik. Kurangnya keterampilan dan kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam menggunakan metode numerik dan perangkat lunak analisis dapat menjadi hambatan yang signifikan. Oke, setelah kita sudah mengetahui semuanya, masuklah ke kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari beberapa slide saya sampaikan adalah integrasi circular economy engineering adalah dengan menggunakan metode numerik, menawarkan pendekatan yang holistik dan ilmiah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Meskipun ada tantangan yang signifikan dalam penerapannya, manfaat potensial yang dapat diperoleh sangat besar. Dengan terus mengembangkan teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas disiplin, dan mengatasi hambatan yang ada, kita dapat mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan lebih baik dan lebih bijak sehingga nanti ke depannya
kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari ini di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.